Halo guys, balik lagi di Biologi 5. Nah, buat teman-teman yang mau latihan soal, silahkan di pause dulu setiap videonya, dan setelah itu baru nanti ditonton pembahasannya. Oke, kita akan membahas soal UTBK tahun 2017. Oke, kita mulai dari soal yang pertama atau soal ke-46. Organisme yang umumnya uniseluler, namun ada juga yang uniseluler berkoloni, memiliki nukleus, mitokondria, dan kemampuan pinositosis. Adalah. Nah, ini ada kata kunci uniseluler dan ada kata kunci nukleus. Nah, jadi teman-teman, gimana cara jawabnya? Jadi kita harus tahu dulu bahwa biologi ini kebagi menjadi 5 kingdom secara umum, dan yang umum kita pelajarin gitu ya. Ada kingdom Monera, ada Protista, terus ada Fungi, terus ada Plantae, dan ada Animalia. Nah, untuk yang uniseluler itu dia Monera dan sebagian Protista. Ini uniseluler. Sedangkan sebagian Protista sampai Animalia dia multiseluler. Nah, terus kalau memiliki nukleus berarti dia ini adalah eukariot. Nah, yang mana eukariot ini dimiliki oleh kingdom Protista sampai Animalia. Sedangkan kalau yang Monera dia prokariot. Nah, berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Pernyataan yang benar mengenai lumut kerak lichen adalah, ada yang mau lihat? Nah, jadi kurang lebih bentuknya kayak gini ya. Dan ini suka ada di pohon-pohon ya. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, sebenarnya ini lebih mirip ke jamur ya nggak sih? Kayak jamuran gitu pohonnya. Nah, cuman ini kayak ada warna hijau. Atau dengan kata lain, berarti dia juga bekerja sama dengan alga. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena kalau jamur sendiri, jamur nggak punya klorofil. Nah, jamur nggak punya klorofil. Jadi kalau ketika dia warnanya hijau, dia bersimbiosis dengan alga. Oke. Kita lanjut ke nomor 48. Hewan arvertebrata yang fungsi darahnya mirip dengan darah manusia dalam mengangkat oksigen dan mengedarkan sari makanan adalah. Darah yang ada di manusia tuh yang mengangkat oksigen tuh apa? Dan sari makanan. Kalau di manusia namanya hemoglobin ya. Nah, sedangkan kalau di hewan-hewan lain itu macam-macam gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, kingdom yang ada di sini ada 5 atau mungkin 6 ya, karena kayak sama eubakterinya dibagi 2. Nah, untuk ini kita lihat antropoda ini kayak serangga gitu ya. Dia menggunakan hemolimfa gitu. Sedangkan yang Platyhelminthes, Apoda sama Cnidaria dia nggak punya struktur seperti darah. Tidak punya struktur mirip darah. Nah, kalau yang tadi di Anthropoda itu hemolimfa, dia warnanya juga hijau kebiru-biruan gitu, jadi nggak terlalu mirip darah. Nah, yang paling mirip darah adalah moluska gitu. Jadi moluska ini dia punya jenis darah yang namanya adalah hemosianin. Dia mengangkut oksigen juga. Kalau hemolimfa tuh dia mengangkutnya CO2 plus nutrisi. Kalau hemosianin ini dia punya O2.
sama nutrisi. Jadi dia mirip sama tubuh manusia. Jawabannya adalah yang moluska. Oke, kita lanjut. 49. Hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki. Nah, ini apa coba? Ini ubur-ubur. Ubur-ubur. Nah, jadi kurang lebih ini adalah gambar dari siklus hidup ubur-ubur. Jadi ada dua fase siklus hidupnya ini. Pertama ada fase polip, sama ada fase medusa. Polip itu yang mana? Polip itu yang ini nih, yang waktu nempel. Sedangkan yang udah terbang di laut, yang kayak ubur-ubur ini nih, namanya adalah medusa. Nah, jadi karena dia ini 95% air ya, jadi struktur tubuhnya tuh sangat-sangat sederhana dan komponennya sangat sedikit juga gitu. Nah, jadi kalau dilihat-lihat, ternyata si ubur-ubur ini tidak punya otak dan tidak punya otot gitu. Dan kalau kita lihat di sini bentuknya kurang lebih kayak gini struktur tubuhnya gitu ya. Dia itu punya diploblastik disebutnya. Diploblastik. Nah, jadi di tubuhnya itu punya 2 lapisan embrio gitu. Ketika masih jadi zigot atau embrio ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, karena dia juga punya saraf di ininya nih, di tentakelnya. Gitu. Cuman dia nggak punya otak dan nggak punya otot. Berarti ini udah salah kan? Oke, gitu ya. Jawabannya E. 50. Perhatikan gambar diagram stomata di atas. Ketika sel penjaga mengembang, poris stomata terbuka. Hal ini terjadi karena mikrofibril dinding sel penjaga tersusun secara. Sebenarnya ini ada mikrofibrilnya nih. Cuman mungkin di sini nggak jelas ya. Nah, setelah dicari-cari, gue punya gambar yang lebih jelas, dan ini adalah gambar dari mikrofibrilnya di dalam sel guardian atau guardian sel penjaga ya. Nah, jadi si mikrofibrilnya tuh dia bentuknya tuh kayak ban ini ya, kayak ban motor terus dibungkus sama plastik gitu. Nah, ini kan bentuknya melengkung gitu kan, jadi kayak gitu tuh, muter gitu, ngelilingin si selnya gitu ya. Nah, makanya ini disebutnya radial gitu. Nah, kenapa bisa terjadi pembukaan ini terjadi karena si sel guardian ini mendapatkan air, ya, ada air masuk, dan akhirnya mikrofibrilnya tuh jadi menegang gitu. Dan ketika menegang atau berkontraksi akhirnya kebuka gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 51. Daun merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis dan transpirasi. Struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut adalah. Nah, ini kurang lebih daun, gambar daun. Pertanyaannya, transpirasi sama fotosintesis itu apa sih? Kalau fotosintesis terjadi di mana? Terjadi di sel mesofil ya? Mesofil. Nah, kayak gitu. Ini fotosintesis. Sedangkan kalau transpirasi itu adalah proses penguapan air dari daun. Nah, berarti semakin luas daunnya, maka proses transpirasi semakin meningkat. Gitu. Terus, apakah fotosintesisnya meningkat? Fotosintesis tergantung dari CO2 yang masuk. Nah, masuk ke daun itu lewat stomata. Lewat sel stomata gitu ya.
Nah, sel stomata ini jumlahnya bukan 30%, tapi 12%. Dan ini letaknya ada di bawah, di daun, bawah daun. Gitu. Oke, jadi pertama susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat. Ini bukan ya. Terus yang misalnya transpirasi yang rendah pada permukaan daun yang luas. Justru semakin luas daun, proses penguapan cair air ini akan semakin meningkat. Karena kan lubangnya ada di sini ya. Lubangnya ada di atas dan di bawah daun gitu ya. Gitu. Oke, berarti ini salah. Luas pori stomata dari luas permukaan bawah daun. Nah, jadi stomata itu adanya di bawah daun dan cuma 12%, bukan 30%. Ini salah. Stomata mengatur fungsi sel penjaga dalam transpirasi. Ini salah juga ya. Karena seharusnya sel penjaga lah yang mengatur stomata. Jadi stomata kan yang ininya ya, lubangnya. Nah, sel penjaga tuh yang ini, sel penjaga. Nah, sel penjaga ini yang mengatur terbuka atau tertutupnya stomata, ya kan? Jadi kalau misalnya sel penjaganya ini melengkung, stomatanya kebuka. Kalau memipih, stomatanya tertutup. Jadi bukan stomata yang mengatur. Jadi ini kebalik. Nah, jawabannya berarti yang B. Perbandingan luas area dan volume daun yang besar. Ini bener ya, semakin luas daunnya, semakin luas juga proses dari fotosintesis dan transpirasi. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 52. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut. Nah, kita harus tahu dulu ya. Jadi di batang itu kan kayak ada ujungnya, pucuknya gitu kan. Terus di sini ada daun, terus ini ada tangkai, sini daun, terus di sini daun gitu kan. Nah, ketika ini dipotong, maka tumbuhan itu dia akan mencoba untuk tetap bertahan hidup dengan cara membuat cabang yang lebih banyak. Nah, gitu. Nah, jadi yang mana? Coba kita lihat. Tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. Ini salah ya. Jadi bagian sini itu meristem apikal. Nah, kalau yang percabangan ini dirangsangnya oleh meristem lateral. Nah, ya udah coba meningkatkan pertumbuhan meristem apikal dan menekan pertumbuhan lateral. Kebalik. Menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. Nah, ini ya jawabannya C. Oke. Lanjut ke 53. Fase mitosis yang digambarkan dengan mulai bergerak dan memisahnya sentriol pada sel hewan adalah. Nah, ini jadi proses pembelahan sel. PMATS gitu ya. PMATS. Profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, jadi profase itu proses persiapan. Terus metafase itu ketika kromosomnya di benang spindle, anafase pas udah ketarik ke ujung, berkumpul ke masing-masing ujung, dan akhirnya terbentuk telofase, ada nukleusnya, dan akhirnya jadilah dua sel yang berbeda atau sitokinesis. Nah, sekarang pertanyaannya yang memisahnya sentriol pada sel hewan. Memisahnya sentriol. Nah, kita lihat aja yang sentriol itu yang mana? Yang warna ungu ya, nih, yang warna ungu nih. Sentriol, ini sentriol. Dan dia mulai memisah ketika proses profase. Ini udah memisah. Metafase itu ketika si benang spindle-nya udah ditempelin oleh kromosom.
dan bentuknya udah lurus atau sejajar. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang profase. Oke, kita lanjut ke nomor 54. Apabila dua spesies dengan relung ekologi sama dan habitat terisolasi berkompetisi untuk mendapatkan bahan makanan, nah kita asumsikan dua spesies ini misalnya kambing gitu ya. Ada kambing. Nah, ini ada dua hewan misalnya sapi dan juga kambing ya, kambing. Jadi dia satu relung ekologi kan gitu. Mereka terisolasi dalam sebuah tempat gitu ya. Mereka terisolasi nih. Dan di sini ada rumput gitu kan. Mereka sama-sama makan rumput. Nah, keduanya akan mencari sumber makanan tambahan. Pertanyaannya, tambahannya dari mana kalau seandainya mereka terisolasi? Nggak mungkin ya. Jadi kalau mereka berkompetisi ya bisa aja nyari makanan tambahan, cuman masalahnya ini ada di pernyataan di soalnya habitatnya terisolasi kayak gitu. Oke, B, salah satu spesies akan punah. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi kalau seandainya ini terisolasi? Punah nggak? Bisa jadi. Oke, kita save dulu. C, keduanya akan lebih bertahan hidup. Mereka kan makannya pakai rumput nih, sedangkan rumput kan terbatas. Mereka juga nggak bisa nyari karena di sini mungkin air ya. Berarti gimana? Nggak mungkin ya, nggak mungkin bertahan hidup. D, salah satu spesies akan mencari habitat baru. Betul, ketika misalnya ini nyari makan gitu ya, ya dan makanannya habis, dia pasti nyari lagi ke tempat lain gitu. Cuman masalahnya ini terisolasi. Balik lagi ya, terisolasi. Gimana mau nyari habitat baru kalau terisolasi? Keduanya akan membuat relung ekologi baru. Ini juga nggak bisa karena terisolasi sekali lagi gitu. Jadi kemungkinan paling benar adalah yang B, teman-teman. Spesiesnya akan punah gitu ya, karena mereka akan berebut makanan kayak gitu. Oke. Nomor 55. Tempat dihasilkannya ATP dengan bantuan ATP sintase pada kloroplas adalah. Nah, kita harus tahu ya. Jadi di sini ada bagian dari kloroplas gitu ya. Nah, bagian yang luar ini kloroplas. Kloroplas ya kan secara umum. Terus bagian dalamnya nih yang kayak uang namanya grana. Di grana ini ada membran tilakoid. Ya kan, membran tilakoid, yang mana ini ada proses reaksi terang, atau nama lain dari reaksi terang adalah reaksi Hill, karena penemunya namanya Hill. Nah, sedangkan reaksi terang ini sedangkan ada reaksi gelap di stroma ya, stroma ada reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Calvin. Nah, reaksi terang dia menghasilkan NADPH2 sama ATP. Sedangkan siklus Calvin membutuhkan kedua hal ini untuk membentuk glukosa. Gitu ya, ditambah CO2. Gitu, berarti jawabannya apa? Berarti kalau kita lihat di sini dihasilkannya ATP, ya udah berarti adanya di siklus terang atau reaksi terang atau reaksi Hill atau di membran tilakoid gitu. Ruang salah, stroma ini reaksi gelap, terus membran dalam salah, membran luar juga salah. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 56 ya. Nah, nomor 56. Pada grafik A, populasi Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum dapat tumbuh secara maksimal. Pada grafik B, populasi P. caudatum kalah bersaing. Grafik B itu ini. Berarti ini A ya. Ini A.
Oke, kita lihat. Pada grafik A, populasi Paramecium aurelia dan Chrodatum dapat tumbuh secara maksimal. Bener ya, maksimal ya? Ini maksimal. Gitu. Nah, pada grafik B, populasi Caudatum kalah bersaing. Ini Caudatum kan? Dia awalnya naik, terus tiba-tiba jadi turun nih. Nah, gitu. Berarti ini benar. Gitu ya, sebab P. aurelia mengeluarkan toksik yang dapat membunuh P. caudatum. Bener apa salah? Ini salah ya. Kenapa salah? Karena sebenarnya Paramecium aurelia ini dia bukan memberikan toksik atau mengeluarkan toksik, tapi dia mendominasi makanan. Sehingga Paramecium caudatum ini dia nggak mendapat makanan gitu. Jadi akhirnya ya dia kelaparan dan mati gitu. Sedangkan kalau A kan terpisah, jadi mereka bisa hidup dua-duanya gitu. Sedangkan ketika dicampur, akhirnya mereka jadi berkompetensi dan akhirnya yang kalah ternyata adalah Paramecium caudatum. Jadi jawabannya benar dan salah. Benar dan salah itu berarti C gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 57. Ini 57 harusnya ya. Semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen dapat meningkat, sedangkan hormon progesteron semakin sedikit. Nah, bener nggak nih kalau berdasarkan grafik ini? Kita lihat ya, di sini ada umur kehamilan, ini 40 minggu. 40 minggu itu berarti sekitar 9 sampai 10 bulan ya. Dan ini adalah fase kehamilan. Terus ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Berarti yang ini udah lahir harusnya. Nah, kita lihat yang warna ungu ini adalah estrogen. Estrogen naik terus dia. Sampai sini nih, sampai lahir gitu. Nah, sedangkan yang warna biru muda nih, HCG berarti kan sama apa nih, progesteron, dia turun gitu. Jadi ketika pengen melahirkan ternyata progesteron malah turun gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari pernyataan yang pertama ini benar gitu. Nah, sebab estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi. Sedangkan progesteron sebaliknya. Benar apa salah? Benar ya. Karena ketika kita ingin melahirkan atau ibu kita atau ketika istri kita ingin melahirkan gitu ya, maka rahimnya harus berkontraksi untuk bisa mendorong bayi gitu kan. Nah, untuk bisa berkontraksi dipengaruhi oleh estrogen gitu. Sedangkan progesteron dia bersifat sebaliknya. Gitu. Jadi jawabannya benar, dan saling berhubungan. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, oke, kita lanjut. 58. Manakah pernyataan berikut yang terkait dengan kaidah biologi? Orang yang berpuasa banyak menghasilkan ADH. ADH itu apa sih? ADH itu nama lainnya adalah vasopressin. Vasopressin ini digunakan untuk membuat orang itu jadi lebih sedikit mengeluarkan urin gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau misalnya orang itu berpuasa, maka dia akan mengeluarkan urinnya jadi jauh lebih sedikit gitu. Kedua, kerusakan reseptor insulin menyebabkan produk ATP berkurang. Nah, jadi sebenarnya insulin itu adalah hormon yang membantu glukosa menjadi glikogen. Nah, dari proses ini akan menghasilkan ATP. Jadi proses ini menghasilkan ATP. Gitu. Ada hormon insulin yang bekerja. Glukosa menghasilkan ATP, akhirnya jadi glikogen. Nah, kalau seandainya kerusakan reseptor insulin, berarti dengan kata lain glukosa ini nggak bisa dong jadi glikogen, atau dengan kata lain glukosa ini dia tidak menghasilkan ATP. Ya udah tetap jadi glukosa aja kayak gitu. Dengan kata lain ATP-nya akan berkurang, teman-teman. Berarti ini benar. Gitu. Ini juga benar. 3. Hormon kortisol berfungsi menjaga tekanan darah. Nah, jadi kortisol itu
Nama lainnya adalah glikokortikoid. Dan dia dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini dia mengeluarkan glikokortikoid yang mana fungsinya untuk memecah lemak dan juga protein menjadi glukosa. Gitu. Nah, ketika glukosa ini ada di dalam darah, gitu ya, masuk ke dalam darah, darahnya akan menjadi pekat. Dengan kata lain, tekanannya meningkat. Nah, jadi nomor 3 juga ini benar. 4. Protein tidak terdapat di urin. Protein itu makromolekul ya. Makromolekul, kedua masih bermanfaat. Dan sehingga protein itu defaultnya tidak terdapat di urin gitu. Tetapi terfiltrasi di glomerulus gitu ya. Jadi di ginjal tuh bakal tersaring gitu, ketahan dan akhirnya masuk lagi ke darah gitu. Jadi jawaban nomor 4 juga ini benar. Oke, jadi benar. Berarti jawabannya adalah yang Oke, gitu ya. Lanjut ke 59. Nah, berikut adalah peristiwa transformasi gen pada organisme. Oke, di sini gue ada gambar cloning sama konjugasi. Konjugasi itu berarti dia memasukkan si plasmid ke dalam materi genetik yang ada di bakteri lain gitu ya. Nih, masuk ya. Gitu. Nah, akhirnya si bakteri lain dia punya materi genetik yang pendonor gitu ya. Nah, terus kalau yang cloning, dia itu yang tadinya ada satu domba, diambil nih kalau berdasarkan risetnya gitu ya, dari puting susunya diambil sel autosom yang sifatnya 2N, udah sempurna gitu ya, dimasukkan ke sel telur yang dikosongkan. Ini sel telur yang dikosongkan. Akhirnya apa? Akhirnya terbentuklah zigot, terus akhirnya jadi embrio gitu ya. Nah, terus dari situ dimasukkan lagi ke kambing betina dan akhirnya keluarlah anak yang sama sifatnya dengan dari kromosom pendonor kayak gitu. Nah, transformasi gen adalah proses yang kita sebut dengan cloning atau konjugasi ini. Jadi ada gen yang dimasukkan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang fertilisasi kan ini sel sperma sama sel telur ya. Sel sperma sama sel telur digabungkan, ini N jadi 2N gitu. Ini fertilisasi. Sedangkan yang dimaksud atau yang dicari adalah transformasi gen gitu. Sedangkan kalau fermentasi ini bukan ya. Ini proses metabolisme. Bagian dari metabolisme biasanya. Oke gitu, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1, 3 itu berarti apa? Berarti B. Oke, soal terakhir. Prinsip penerapan teknologi kultur jaringan berdasarkan konsep totipotensi. Nah, jadi kultur jaringan tuh kayak ada cawan Petri, ya kan? Terus abis itu atau jar gitu ya. Nah, si cawan Petri atau jar ini dia akhirnya ditutup rapat gitu ya. Dikasih nutrisi dan akhirnya diberikan jaringan tumbuhan gitu. Nah, jaringan tumbuhan ini bakal jadi individu baru gitu. Nah, kondisi ini harus steril. Karena kalau enggak, maka akan terjadi proses kontaminasi gitu. Jadi nomor 1 dapat dilakukan dalam kondisi non-steril. Jadi ini salah ya, kultur jaringan tuh harus steril. 2, memiliki sel yang berbentuk relatif kecil. Ini ukurannya besar atau kecil kalau dimasukin ke dalam botol yang kecil ini? Kecil juga ya.
gitu. 3, hanya jaringan tertentu yang dapat berdiferensiasi. Nah, sebenarnya berdasarkan teori sih semua sel tumbuhan itu punya sifat totipotensi. Cuman yang paling memungkinkan dan yang emang ketika praktikum itu dilakukan cuman jaringan meristem gitu. Sedangkan kalau sklerenkim atau mungkin kolenkim itu jarang dipakai gitu. Oke, jadi jawabannya yang 4. 24. 24 berarti apa? Yang C. Oke, gitu ya. Oke, beres. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.